Sharing with Rico Nesto. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap teman-teman semua di dalam kondisi yang sehat dan pastinya penuh dengan semangat. Balik lagi di YouTube channelnya Sharing with Rico Nesto. Kenapa saya membuat YouTube channel ini? Tujuannya adalah saya pingin sharing kepada teman-teman semua, ya kan, berbagi suatu cerita, berbagi suatu motivasi, berbagi sesuatu hal yang positif sehingga kita bisa bergandengan tangan, kita bisa saling support satu dengan yang lain untuk bisa menjalani hidup ini yang mungkin penuh dengan masalah, ya kan, bisa menjalani hidup ini yang penuh dengan masalah dengan sesuatu hal yang sukacita banget, ya kan, karena kalau kita menjalani hidup ini dengan penuh sukacita, saling support satu dengan yang lain, indah banget gitu ya. Oke, mungkin teman-teman juga kalau ada cerita yang mau di-sharingkan ya, cerita suka maupun cerita duka, bisa teman-teman tulis di kolom komentar ya. Setelah itu nanti saya akan bacakan dan saya juga akan diskusi nanti kita bareng-bareng, terus kemudian kita bisa saling support. Indah banget ya, aku bayangin gitu ya kalau cerita teman-teman gitu bisa saya bacakan dan bisa berdampak bagi teman-teman yang lain, bisa memberikan motivasi, memberikan semangat. Itu keren banget gitu kan. Itu tujuan saya gitu kan buat konten ini supaya kita bisa saling support satu dengan yang lain. Oke. Tema yang akan saya berikan kali ini adalah bangkit dari keterpurukan. Berat ya temanya. Pasti berat lah. Kenapa saya ambil tema ini? Sekalian saya juga mau sharing ya. Sharing, saya pernah di dalam kondisi yang benar-benar membuat saya hancur, jatuh, dan benar-benar membuat saya down banget. Ketika itu saya menghadapi suatu masalah karena kesalahan saya sendiri. Saya melakukan sesuatu hal yang saya tidak berpikir panjang dan akhirnya membuat saya jatuh dan saya juga sombong dan akhirnya itu membuat saya hancur, jatuh, udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Udah hancur, udah jatuh, dihujat lagi, teman-teman pada ninggalin, semua pada gak support, udah pada hancur deh pokoknya hidup ini. Udah ngerasa bahwa udah deh kayaknya dan selesai, udah gak bisa ngapa-ngapain, udah gak ada masa depan, dan bingung harus gimana. Tapi, poin pentingnya di sini teman-teman. Ketika kita menghadapi suatu masalah yang membuat kita hancur, saya secara pribadi waktu itu akhirnya diam dan introspeksi diri. Apa ya? Ternyata saya salah di sini. Dan saya ingin memperbaiki ini. Saya ingin berubah, saya ingin menjadi lebih baik lagi. Nah, titik balik inilah yang harus teman-teman lakukan. Karena nih ya, harus teman-teman ingat ya. Ada 3 poin yang ingin saya sampaikan di sini. Ketika kita dalam masalah besar yang membuat kita hancur, down, yang bisa menyelamatkan kita adalah 1, Tuhan. Dan yang kedua, diri kita. Dan yang ketiga, jangan dengar omongan orang. Itu poin yang benar-benar yang harus teman-teman lakukan ya ketika kita jatuh dan lagi down. Yang pertama, yang bisa nyelamatin kita adalah Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita jatuh, kita hancur, kita down, kita pasti kan refleksi ini, apa yang salah seperti yang tadi aku bilang ya. Apa yang salah dan saya harus memperbaiki itu. Nah, ketika di dalam kondisi seperti itu, pasti kita butuh Tuhan yang membimbing kita. Kita butuh Sang Pencipta kita yaitu Tuhan yang membimbing, yang menyertai kita. Ketika kita ngerasa dan introspeksi diri nih, saya salah di sini, saya nggak mau ngelakuin kesalahan yang sama lagi, saya mau berubah. Disitulah Tuhan bekerja dan Tuhan berproses dalam hidup kita. Asalkan kita sungguh-sungguh ya. Jadi ketika kita mau menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, Sang Pencipta kita, maka Tuhan yang akan memproses hidup kita untuk jauh lebih baik lagi. Dan di balik proses itulah barulah kita bisa memaafkan diri kita. Yang tadi poin kedua ya, diri kita sendiri. Kita bisa memaafkan diri kita. Kita bisa membangkitkan motivasi lagi untuk ayo, jangan terpuruk. Ayo, kita pasti bisa. Mana sih manusia yang gak punya salah? Semua manusia pasti punya salah kok. Nah, oleh karena itu, kita mau berbenah. Kita memaafkan diri kita. Kita mau memotivasi diri kita untuk mau berubah. Kita mau minta ampun sama Tuhan, kita mau minta ampun kepada mungkin keluarga yang kita sakiti, teman-teman yang kita sakiti, lingkungan yang kita sakiti. Kita minta maaf dan kita benar-benar mau berubah untuk jauh lebih baik lagi. Dan poin yang ketiga paling penting juga, jangan dengar apa kata orang. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya.
Karena kalau kita dalam masalah, orang pasti akan menghujat kita, menuduh kita, wah gini. Udah, jangan dengerin. Fokus kita, buktikan kepada mereka. Kita mau berubah, kita mau bener-bener mau menjauh, istilahnya mau berubah dan benar-benar bisa lebih baik lagi. Karena ketika kita mau berubah dan mau menjadi lebih baik lagi, itu kita bisa buktikan kepada mereka. Secara otomatis kok, lingkungan, keluarga, teman-teman kita pasti akan melihat, oh iya bener, ternyata mau berubah nih orang, ternyata mau bener-bener mau memberikan yang terbaik nih di dalam hidupnya. Pasti deh. Jadi ketika teman-teman di dalam masalah yang besar yang membuat teman-teman hancur dan down gitu ya, udah jangan lama-lama sedihnya. Boleh marah, boleh sedih, tapi jangan lama-lama. Jangan lama-lama nunduk. Setelah kita nunduk, ingat, kita lihat ke atas. Nih ya, siapa tahu nih ya, ketika kita lagi nunduk itu Tuhan lagi menyodorkan pertolongan, tapi kita nggak lihat. Nah itu yang bahaya. Jadi jangan sampai menjudge diri kita udah nggak bisa ngapa-ngapain, ya kan? Dan satu hal lagi nih, ketika teman-teman di dalam masalah nih ya, ini penting juga nih ya. Ketika ya kamu lagi di atas nih, ya, teman-teman pasti semua mengenal kamu. Ya, ketika kita lagi di atas, teman-teman semua pasti mengenal kamu. Dan yang kedua, ketika kamu lagi ada di bawah, kamu tahu siapa teman-teman kamu. Nah, jadi jangan dengar apa kata orang, jangan dengar apa kata siapapun lah. Biarin teman-teman ninggalin kita, siapapun boleh ninggalin kita, tetapi kita punya Tuhan yang gak bisa ninggalin kita. Dia ada bersama kita, menuntun kita untuk jauh lebih baik lagi. Nah, jadi itu teman-teman yang bisa saya sharingkan ya. Walaupun agak kemana-mana, tapi ya intinya pasti teman-teman nangkep ya. Kalau kita dalam masalah, yang bisa menyelamatkan diri kita adalah satu Tuhan, dan yang kedua diri kita sendiri, dan yang ketiga adalah jangan dengerin apa kata orang. Ambil sisi positifnya, buang sisi buruknya. Itu yang bisa saya sharingkan pada kali ini ya di YouTube channel saya, Sharing with Rico Nesto. Saya berharap teman-teman juga bisa merasa, istilahnya merasa terberkati, merasa disupport, merasa sharing saya ini bisa berdampak buat teman-teman semua. Jadi tetap semangat buat teman-teman semua yang lagi terpuruk. Jangan ngerasa bahwa ketika jatuh di dalam kesalahan yang membuat kita hancur tidak. Justru di dalam itulah Tuhan memproses kita diproses untuk jauh lebih baik lagi. Oke, sekian sharing yang bisa saya berikan. Dan saya berharap teman-teman semua bisa tetap semangat menghadapi hidup ini dan selalu tersenyum ya teman-teman ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya di Sharing with Rico Nesto. Bye.